Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Kunci Keberhasilan. Kita baca satu ayat di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Saya akan bacakan Mazmur pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dan percaya setiap orang, khususnya kita anak-anak Tuhan, pasti menginginkan suatu keberhasilan dalam segala aspek kehidupan. Ini yang menjadi dambaan atau goal kita dalam kita menjalani hidup ini adalah keberhasilan di dalam segala bidang, baik itu secara jasmani, begitu juga secara rohani. Dan saya yakin dan percaya tidak ada satupun di antara kita yang mengharapkan kegagalan. Itu jelas, tidak ada satupun yang mengharapkan. Dan demikian juga dengan Tuhan. Tuhan juga merindukan agar orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, berhasil dalam apapun yang dikerjakan. Bukan hanya manusia yang ingin berhasil atau orang-orang percaya. Tuhan pun mau agar kita, orang-orang percaya, juga berhasil dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Namun, pada kesempatan malam ini saya harus mengatakan bahwa sesuatu yang harus dicapai, sesuatu keberhasilan itu tidak diperoleh dengan berdiam diri. Tetapi ada satu hal yang harus kita lakukan. Kita harus membayar harga. Tidak ada sesuatu yang berharga didapat tanpa harus membayar harga. Inilah yang harus kita mengerti sebagai orang-orang percaya. Yesus sendiri pun dia dipermuliakan dan diberikan kepadanya nama di atas segala nama, dan olehnya setiap lutut bertelut dan lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ketika dia melalui proses harus bayar harga, mulai dari di Taman Getsemani sampai dia menuju kepada salib dan menghembuskan napasnya yang terakhir, mati di kayu salib. Ini harga yang harus dibayar oleh Yesus, dan harga ini sangat mahal. Dan ketika ini dia lakukan, maka sekali lagi saya katakan, setiap lutut, dan tidak ada satu nama di bawah kolong langit ini yang olehnya dapat diselamatkan. Itu yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Demikian juga dengan kita orang-orang percaya. Untuk kita mencapai suatu keberhasilan dalam hidup ini, ada keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang harus kita ambil. Dan pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan yang kita ambil adalah keputusan-keputusan yang didasari oleh kebenaran firman Tuhan, dan bukan keputusan-keputusan yang diambil karena keinginan-keinginan daging. Dari pembacaan, pelajaran yang kita ambil pada kesempatan ini, ada hal yang harus kita lakukan supaya kita memperoleh keberhasilan dalam hidup ini. Yang pertama, faktor penting yang harus kita miliki untuk menunjang keberhasilan kita orang-orang percaya adalah yang pertama, ucapan kita sendiri atau perkataan kita sendiri
mengatakan kebenaran atau mengatakan hal-hal yang positif. Sebab apa? Sebab hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Jangan sampai kita mengeluarkan statement atau pernyataan-pernyataan yang negatif, tetapi kita harus mengeluarkan statement dan perkataan-perkataan yang membangkitkan semangat dan kekuatan. Kita baca satu ayat di dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-21. Amsal 18 ayat yang ke-21. Saya akan bacakan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ada istilah yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Kalau kita tidak hati-hati, mulut kita berbahaya, bisa menjerat diri kita sendiri. Tetapi kalau kita bisa menjaga mulut kita, mengeluarkan kata-kata yang baik, mengeluarkan kata-kata yang positif, maka hasilnya adalah yang baik. Ada juga orang mengatakan bahwa perkataanmu adalah doamu. Kalau perkataan kita baik, maka doa kita baik. Kalau perkataan kita tidak baik, maka doa kita tidak baik. Dan itu yang terjadi. Jadi untuk menunjang keberhasilan kita harus berpikiran positif, mengeluarkan kata-kata yang membangun, bukan yang menjatuhkan, bukan kata-kata yang membuat kita menjadi lemah, tetapi yang membangkitkan kekuatan. Kita melihat Yosua di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kita akan baca ayat ini. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi selain kata-kata kita yang positif, maka perkataan kita ini adalah perkataan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan, klaim firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa bertindak hati-hati, dan kemanapun kita bepergian, kemanapun kita melangkah, firman Tuhan mengatakan kita akan berhasil. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kunci keberhasilan kita ialah kesukaannya Taurat Tuhan. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yaitu firman Tuhan. Kesukaan kita firman Tuhan. Kita baca di dalam Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua. Saya baca mulai ayat yang pertama. Lebih baik, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya apa? Kita tidak sama dengan orang dunia. Kita tidak sama dengan orang dunia. Kita harus berbeda. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau ini menjadi kesukaan kita dan tidak menjadi sama dengan orang dunia, maka apapun yang kita kerjakan pasti berhasil. Biarlah ini menjadi perenungan bagi kita, untuk kita semakin mengerti, menyenangkan hati Tuhan, hidup seturut firman Tuhan,
memperkatakan perkataan yang positif. Maka ini menunjang keberhasilan kita dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.